Nah, di sini ada kami dari Kelurahan LPDP UGM, khususnya dari Divisi Sahabat Wardi, akan sedikit sharing-sharing tentang bagaimana melakukan atau pengajuan SP, bagaimana mengajukan LOG, bagaimana nantinya untuk bisa bypass di registrasi yang mungkin teman-teman sekarang sedang masa registrasi ya, kalau nggak salah sampai tanggal 9 atau 6 itu. Nanti teman-teman bisa sharing session di sini. Di sini ada Bang Cornelius Antoni Nababan yang menjelaskan tentang SPG, dan juga nanti ada Mbak Amali yang akan menjelaskan tentang Simonet. Jadi untuk mempercepat waktu, teman-teman yang baru hadir nanti bisa pertanyaannya bisa langsung di Slido aja. Nanti untuk acara hari ini kita dengerin dulu sharing sessionnya dari Bang Cornelius Antoni Nababan atau biasa disebut Bang Cornel, dan juga sama nanti habis itu dilanjutkan oleh sharing session tentang Simonet oleh Mbak Amalia Ilmazen atau Mbak Ilma. Baru nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan di link Slido-nya. Untuk mungkin teman-teman yang masih kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan sekarang di link Slido-nya atau mungkin nanti sambil berjalannya waktu. Gimana Bang Konel? Sudah bisa dimulai? Ya, mungkin monggo buat waktunya Bang Konel menjelaskan SP dan LOG-nya. Dipersilakan Bang. Sudah masuk ya? Saya kira masih mau bikin sambutan dulu Mas Fahril. Oke, terima kasih Mas Fahril. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya ketemu secara virtual ya. Selama ini mungkin bisanya cuma komen-komen di WA, kadang-kadang marah, kadang-kadang. Sekarang kita bisa ketemu secara virtual di Zoom ini. Oke. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Cornelius Antoni Nababan. Saat ini menjalani program studi Magister Manajemen Bencana UGM. Hampir sama dengan teman-teman dari pengurus kelurahan yang ada di sini. Saya masuk intake genap di 2021 atau mulai kuliah Februari kemarin. Ini kali ketiga saya ya untuk menyosialisasikan terkait SPLOG ini. Mungkin sebagian udah pada bosan ya, kayak Mas Aris tadi ada, mungkin udah sampai jenuh kayaknya Mas Aris sebenarnya. Next time mungkin gantian ya, Mas Fahril bisa siapa nanti ya. Oke, suara saya terputus-putus atau jelas atau tidak kedengaran sama sekali? Jelas. Jelas ya. Oke, kita masuk aja dulu. Sebenarnya hampir semua materi saya sudah ada di tangan teman-teman semuanya ya. Dari dari sekitar Januari kemarin juga hampir sama, semua materi yang saya share juga kurang lebih sama. Kita masuk ke pengajuan SP. Kalau teman-teman lulus wawancara, pasti teman-teman akan menerima email seperti ini, bahwa teman-teman dinyatakan lulus wawancara dan ada namanya manual pengajuan, user manual pengajuan SP. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah membaca ini, user manualnya ya, bukan cuma emailnya saja, dan sudah mencoba sedikit paham lah bagaimana seminimalnya login ke Sipendop. Nah, kita masuk ke login Sipendop. Nah, ini secara default seperti ini. Kalau saya tidak salah itu dia menggunakan alamat email yang kita daftarkan di beasiswa.lpdp.go.id dan menggunakan password standar 123456. Silakan teman-teman coba nanti dan masuk ke dalam Sipendopnya. Nah, ketika ini baru pertama kali login dalam Sipendop, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita coba di kanan atas ada tombol yang bisa diklik ubah profil dan ubah awardee. Nah, ini harus kita lengkapi dulu datanya. Pertama, ubah profil, silakan diisi kolom-kolom yang ada di sini.
silakan sesuaikan dengan data teman-teman, kemudian ubah data awardee. Ini batch PK-nya silakan diinput saja. Nanti walaupun nanti pada saat pengajuan SP-nya tidak akan terbaca dari sini, tapi tidak apa-apa, diinput saja seperti ini. Ini kode registrasi seperti yang tadi ada yang nanyakan, nomor registrasi itu apa ya? Yang ini nomor teman-teman ketika mendaftar beasiswa LPDP. Oke, kemudian kita masuk dalam pengajuan SP. Di tengah atas di sini ada tulisan SP, tinggal dipilih saja pengajuan SP. Akan muncul informasi seperti ini. Teman-teman harus mengisi data yang ada di sini. Ini juga sudah bisa diinput saja. Ini ya standar lah ya, pengisian data saja. Saya cepat aja. Kemudian ini juga pengisian data. Ini juga masih pengisian data. Di sini teman-teman yang harus concern adalah tanggal mulai studi. Tadi kan untuk yang intake Agustus ini sesuai dengan LOA teman-teman dapat bahwa Agustus ini mulainya 15 Agustus ya. Nanti berakhirnya kapan ya terserah, tergantung kalau teman-teman master tinggal ditambahkan saja 2 tahun. Misalnya 15 Agustus berarti 14 Agustus di 2024. Nah, tapi kalau teman-teman dari jalur program doktoral ya silahkan ditambahkan 4 tahun gitu. Kemudian sumber informasinya ya tentu dari silabus pembelajaran dong. Teman-teman tahu bahwa program studi teman-teman itu durasinya berapa lama, 1,5 tahun atau 2 tahun. Kemudian di bawah ada apakah Anda mengikuti kelas reguler, jelas. Jangan pilih kelas karyawan, kelas jarak jauh, double degree, jangan. Yes aja gitu. Kemudian dilakukan satu negara, kita kasusnya UGM ya. Kemudian joint degree atau double degree tentu tidak ya. Apakah Anda mengikuti kelas matrikulasi atau penambahan kelas bahasa Inggris? Nah, di sini menjadi krusial bagi teman-teman. Apa itu definisi matrikulasi kan? Tadi Mas Juari di grup sudah menjelaskan apa matrikulasi. Yang pertama adalah kegiatan yang terpisah dari semester satunya. Artinya dia bersifat menggugurkan. Contohnya MM dan Maksi itu yang dari FEB. Dia semester satunya itu merupakan matrikulasi dan itu bersifat menggugurkan. Maka teman-teman harus pilih ya. Jika teman-teman statusnya seperti itu, teman-teman tunda pengajuan SP-nya. Silahkan dilakukan di semester berikutnya ya, selesaikan dulu matrikulasinya. Tapi jika teman-teman sama seperti saya tidak melakukan matrikulasi, maka dijawab tidak. Kemudian ada juga tadi teman saya Putri ya, juga dia di jurprodinya disebutkan ada matrikulasi untuk 1-2 mata kuliah. Terus sifatnya bagaimana matrikulasi itu? Apakah menggugurkan? Ternyata tidak, sifatnya hanya pengayaan. Terus bagaimana kalau hanya pengayaan, gimana untuk pengisian SP-nya? Ya, walaupun namanya nomenklaturnya matrikulasi, tetap di SP kita menjawabnya tidak. Tapi hati-hati, kayak siapa tadi ya yang dari sains ekonomi, hadir nggak di sini? Saya lupa namanya. Saya lupa tadi Wafi atau siapa ya. Kemudian dia itu ternyata prodinya itu matrikulasi untuk jurusan yang S1-nya tidak linear ya, tidak linear. Nah, ternyata si Mas ini dia diterima karena linear diterima tanpa matrikulasi. Maka si Mas ini harus memilih ya di sini. Nah, karena ada kelas kalau si Masnya tadi tetap menjawab tidak di sini ya, karena dia tidak akan mengikuti matrikulasi. Nanti akan ada kebingungan atau menjadi yang membuat si PIC SP ini ragu apakah yang si Mas ini diloloskan apa enggak. Nah, untuk memperkuat ke arah sana nanti ada triknya. Dia harus ditekankan di dalam kolom pesan seperti ini. Nah, jadi silakan dipastikan cek lagi di LOA teman-teman apakah tertuang matrikulasi. Jika tidak ada tertuang, bagus, tinggal dipilih tidak. Kemudian cek lagi silabus teman-teman apakah tersebutkan ada program matrikulasi. Jika memang iya, berarti teman-teman kayak MM dan Maksi harus menyelesaikan matrikulasinya. Namun jika walaupun ada, tapi teman-teman dinyatakan tidak mengikuti program matrikulasi, maka teman-teman bisa jawab tidak di sini.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam apa namanya upload dokumen. Nah, di sini teman-teman jika merupakan defer dari semester sebelumnya, di sini silahkan upload LOA lama. Tapi jika teman-teman masih pendaftar baru ke kampusnya, silahkan langsung upload apa namanya LOA yang baru terbit tadi malam. Kemudian kalender akademik di sini jelas teman-teman bahwa teman-teman sudah apa namanya di sini teman-teman sudah jelas bahwa kalender akademik bisa menggunakan kalender akademik yang lama. Terus pertanyaannya kan, loh, terus gimana yang kemarin sempat diurus kalender akademiknya ke prodi atau ke fakultas? Jadi gini teman-teman, ini kasusnya berkembang ya. Di awal PAC apa namanya PAC LPDP itu belum berkomunikasi dengan DPP, sehingga solusi yang diberikan oleh PAC LPDP pada waktu sepihak. Ya udah dimintakan surat keterangan dari universitas atau prodi gitu. Nah, akhirnya kita sampaikan ke teman-teman sesuai dengan konsultasi kami dengan PAC LPDP untuk UGM, Mbak Anin. Nah, belakangan ternyata pihak DPP berkomunikasi dengan pihak LPDP, sehingga ada kesepakatan bahwa untuk yang UGM diperbolehkan mengupload apa namanya kalender akademik yang lama karena di LOA-nya situ sudah tercantum kapan mulai kuliahnya. Karena itu makanya berkembang nih kasusnya. Terus bagaimana apa namanya surat keterangan yang sudah diurus? Ada dua opsi. Opsi pertama, teman-teman tidak perlu mengupload itu di sini, cukup kalender akademiknya. Tapi ya sia-sia dong, saya udah capek minta-minta ini kok nggak keguna gitu kan, nggak bermanfaat. Nah, kalau teman-teman merasa supaya jangan keringatnya sia-sia ya, silahkan di-compile kalender akademik yang ada dengan surat keterangan yang kemarin diurus. Jadi menjadi satu file, kalender akademik dan surat keterangan tersebut. Silakan itu di-merge, kemudian di-upload ke sini. Dengan harapan ya teman-teman tidak merasa sia-sia apa yang dilakukan. Nah, ini untuk kemudian kita upload silabus pembelajaran. Saya rasa silabus ini sudah berkali-kali ya ditekankan bagaimana cara memperoleh silabus ini. Bisa melalui admin prodi, bisa juga melalui apa namanya web prodi ya. Silakan aja di save FPDS atau kalau di web prodi itu kan ada beberapa menu ya, misalnya menu program mata kuliah, terus menu jumlah SKS atau biasanya 2 sampai 3 menu dia untuk mendapatkan informasi yang utuh. Silahkan aja di save satu-satu dan di compile ketiganya menjadi satu file. Itu yang saya lakukan sebelumnya untuk silabus Magister Manajemen Bencana. Nah, kemudian tadi jika teman-teman di pertama mengupload LOA yang defer, LOA yang lama, maka di sini teman-teman harus mengupload jawaban defer teman-teman dari kampus. Kemudian di sini mengupload LOA unconditional yang terbaru, jika defer ya, ini hanya defer. Tapi untuk SB itu sebenarnya sifatnya tidak mutlak sih LOA terbaru, karena pada saat saya mengurus SP kemarin, LOA saya belum terbit. Saya ngurus SP seminggu sebelum LOA pengumuman dari UGM-nya. Oke, kemudian apakah program studi berbeda? Tidak. PNS ya, kebetulan saya PNS ya, jadi saya mengisi ya. Kemudian surat izin tugas belajar, karena PNS itu diwajibkan harus ada izin tugas belajar. Nah, saya menggunakan surat izin atasan pada saat belajar, pada saat mengajukan beasiswa LPDP kemarin. Namun yang menjadi krusial kayak kemarin siapa ya yang dari Bengkulu, BPN Bengkulu itu apa namanya redaksi yang di surat izin yang dikeluarkan oleh atasannya tidak memuat kata-kata akan diberikan tugas belajar. Ini menjadi apa namanya ditolak SP-nya, pengajuan SP-nya ditolak kemarin. Jadi harus hati-hati teman-teman yang dari ASN, walaupun namanya surat izin atasan eselon 2, tapi isi dari surat izin itu harus memuat kata-kata
akan diberikan tugas belajar jika lulus beasiswa. Nanti kalau teman-teman mau lihat contoh punya saya seperti apa sih surat izin tugas belajar, silakan japri saja, tidak apa-apa. Kemudian, apakah Anda telah mengikuti, ini kebetulan belum ya, kemudian belum, dan di sini nah, di sini teman-teman akan memberikan surat pernyataan mengikuti PK, tapi saya ngasih trik saja ya supaya tidak berulang kali, karena gini, sekali kita mengajukan SP nanti, PIC-nya itu beda-beda. Kadang-kadang PIC-nya itu tidak, PIC SP itu kan berbeda dengan orang-orang teman-teman orang-orang LPDP yang menjawab tiket bantuan. Makanya kita harus bisa memberikan evidence lebih bahwa kita sudah mendapatkan surat PK. Saya menyarankan teman-teman ketika sudah menandatangani surat pernyataan kesanggupan PK, tolong dikompil juga evidence email atau WA atau apapun itu bentuknya yang menyatakan teman-teman sudah dialokasikan ke dalam angkatan PK tertentu. Misal yang tadi yang masuk ke 186 sudah dapat emailnya, silahkan dikompilasi. Jadi informasi yang teman-teman sampaikan lebih komprehensif dan ini tidak membingungkan. Wah, ini udah dapat PK belum ya? Jadi ini juga bisa mempercepat proses pengajuan penilaian pengajuan yang dilakukan oleh PIC SP tersebut. Intinya lebih cepat lah nanti keluarnya SP teman-teman kalau informasinya lebih lengkap. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada pesan. Nah, ini fitur ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi lebih dari informasi standar yang ada. Contohnya gini, saya butuh SP LOG cepat nih, karena UGM harus bayar UKT tanggal 26 sampai tanggal 28, sedangkan pengumuman baru tanggal 19 kemarin. Nah, ini kan menjadi pressure tersendiri buat PIC SP di LPDP. Ini bisa memberikan istilahnya jalur khusus lah kita bilang untuk didahulukan pengurusan SP LOG-nya. Nah, kemudian terkait masalah PK tadi, di sini teman-teman sudah bisa menyampaikan, bisa berulang menyampaikan bahwa saya sudah dapat slot PK yang dikonfirmasi berdasarkan tiket bantuan sekian 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 sekian, supaya dia tidak berpikir dua kali udah dapat PK apa belum. Kemudian tadi kondisi bahwa seseorang itu atau calon CPB ini dinyatakan tidak perlu mengikuti matrikulasi. Nah, nanti tolong bisa komentar ya teman yang si Masnya tadi, saya lupa tadi namanya siapa. Nah, jadi si Masnya tadi dia punya surat dari pernyataan dari prodi bahwa dia tidak perlu ngikut matrikulasi. Itu silakan disampaikan di sini. Nah, terus bagaimana surat itu disampaikannya? Kan tidak ada kolom untuk menyampaikan surat keterangan tidak perlu matrikulasi. Triknya adalah di dalam LOA yang kita upload, itu sebaiknya baik di sini maupun di LOA terbaru di sini, sebaiknya sudah dikompilasi dengan apa yang namanya surat keterangan prodi yang menyatakan tidak perlu matrikulasi. Jadi triknya seperti itu, di-merge LOA dengan surat keterangan itu. Itu tidak mengedit file, hanya menggabungkan file-file PDF saja. Kemudian apalagi? Nah, jika teman-teman dari kelas matrikulasi, misalnya teman saya di sini ada nggak ya si Cahya ya, misalnya kayak Cahya gitu ya, dia sudah misalnya nanti akan lulus matrikulasi, disampaikan juga karena nanti kan ada surat lulus matrikulasi ya, disampaikan juga bahwa saya sudah lulus matrikulasi berdasarkan surat keterangan ini. Jadi tidak ada mempertanyakan dua kali nanti gitu. Nah, oke, sebenarnya di sini sudah cukup di sini. Ketika sampai di sini teman-teman silakan mensubmit pengajuan SP-nya teman-teman. Setelah itu apa? Nanti yang perlu ketika teman-teman sudah submit, yang harus dilakukan adalah menunggu hingga 14 hari kerja. Secara default 14 hari kerja. Loh, kan UGM cuma seminggu kurang. Ya, nanti kita bicarakan lah itu. Saya berbicara default dulu. Kemudian rajin-rajinlah melakukan pengecekan si pendok. Karena akan ada pesan cinta yang bisa datang kapan aja. Nah, kalau ada pesan cinta, selesaikan langsung permintaan perbaikan datanya. Jangan bikin pengajuan baru, misalkan SP ditolak. Nah, kalau itu semuanya sudah beres, SP kita akan diterima.
atau approve. Ini contoh pesan cinta yang kalau di saya ya, PIC SP-nya menyatakan upload kembali surat pernyataan pendaftaran dan verifikasi. Nah ini saya nggak mengupload yang apa namanya SP 15 poin kemarin, makanya diminta kembali. Nah, gimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Nanti di kolom pesan ini kita bisa selain mengetik, kita juga bisa upload dokumen. Jadi kalau ada pesan-pesan seperti ini selesaikan melalui fitur pesan di sini. Kalaupun misalnya SP teman-teman ditolak dan ada pesan seperti ini, selesaikan dulu sampai diselesaikan dulu permintaannya itu melalui fitur pesan ini. Jangan terburu-buru melakukan pengajuan ulang SP. Oke, saya rasa paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti. Kemudian, nah, kemudian jika SP teman-teman tidak ada masalah lagi, maka SP teman-teman dikategorikan diterima lah ya. Kemudian apa yang dilakukan nanti akan ada tampilan di sini untuk mendownload draft SP, download draftnya, kemudian print lah, normal lah print, kasih materialize, tanda tangan, scan, fisiknya dikirim beserta dengan SP BPI atau SP 15 poin itu. Nah, dan surat pernyataan mengikuti PK bagi teman-teman yang belum mengikuti PK. Untuk angkatan 2021 tahap 2, SPBP ini bisa diperoleh dari akun pendaftaran teman-teman. Silakan dicek dan di-download seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengiriman, di mana ngirimnya? Ngirimnya ke alamat LPDP yang di, saya lupa Jakarta mana, pokoknya cek buku panduan yang tertuang ada alamat LPDP. Ditujukan saja ke PIC SP LPDP gitu. Kemudian upload, upload SP, SPBP, dan bukti atau resi pengiriman. Bukti ini bisa berupa foto, bisa berupa scan-scanan. Kolom untuk mengupload ini itu bisa file foto JPEG itu bisa diterima kok, nggak cuma PDF gitu. Nah, ketika teman-teman mau melakukan download draft SP ini, di sini tolong menjadi perhatian ya. Di sini kita bisa banyak mendownload manual-manual atau panduan dari LPDP. Tolong teman-teman rajin-rajin mendownload ini dan membacanya ya. Karena semua informasi yang kami punya sekarang ini bersumber dari manual ini. Kami nggak lebih pintar dari teman-teman, cuma lebih awal membaca manual ini aja gitu. Cara uploadnya seperti apa? Tadi ketika sudah teman-teman sudah scan, baru di sini ada fitur tombol upload scan SP, kemudian ada pilihannya ini SP-nya, SP BPI dan bukti pengiriman, kemudian submit. Ini yang lama ya. Kemudian kita masuk ke pengajuan LOG. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan aja ya. Silakan nanti sampaikan di slide dulu. Nah, ini kapan teman-teman bisa mengajukan atau boleh mengajukan LOG? Ketika teman-teman sudah melakukan upload kembali SP yang baru ditandatangani, SP BPI 15 poin, dan bukti pengiriman tadi. Jangan coba-coba ketika teman-teman sudah mengajukan SP, belum approve, atau hanya baru approve, belum diselesaikan, belum dilakukan pengiriman dan upload, terus melakukan LOG. Jangan coba-coba teman-teman, karena itu akan menambah waktu pengurusan LOG teman-teman. Pengajuan LOG teman-teman yang pertama pasti akan ditolak. Sehingga akan buang-buang waktu lagi untuk mengajukan yang baru. Yang rugi bukan kami sih, kelurahan sih. Rugi sih enggak, capek mungkin iya ya, Mas Lurah ya di sini. Tapi ini demi kebaikan teman-teman, membantu kami juga di kelurahan, tolong supaya tertib, pastikan mengajukan LOG ketika SP teman-teman itu sudah fisiknya sudah dikirim, scan-nya sudah diupload di dalam Cipendok. Oke, LOG tidak banyak yang harus dilakukan. Kita menunya dari mana bisa kita dapat. Ini LOG, LOS dan LOG. LOS nggak usah dilihat, LOS itu untuk luar negeri. Pilih aja LOG, LOG dalam negeri. Ini yang harus kita isi. Nah, referensi LOS tidak usah diperhitungkan karena kita LOG dalam negeri kita bikin, ini nggak usah diisi, tidak wajib. Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, alamat universitas, cek aja web
kampus, ada jalan Bulak Sumur berapa gitu. Tinggal diinput itu aja, kemudian prodinya apa, tergantung teman-teman prodinya apa, kemudian mulai studinya kapan, 15 Agustus, lampirkan bukti. Nah, ini yang di-upload di sini hanya LOA terbaru. Teman-teman yang defer nggak usah bingung lagi apakah LOA lama atau LOA baru, hanya LOA baru di sini. Saya penerima yang mengajukan perpindahan universitas, jika sebaiknya jangan centang sih. Kemudian saya membawa keluarga. Jika S2, saya sarankan teman-teman tidak perlu mencentang ini. Namun jika S3 ada benefit lainnya, yaitu tunjangan keluarga, silakan mencentang ini, dan di dalamnya teman-teman yang dari S3 akan diminta semacam surat izin dari kampus atau supervisor untuk teman-teman kuliah sambil membawa keluarga. Nah, kemudian di sini ada kolom catatan. Nah, perlu diisi nggak? Perlu. Sama kayak SP tadi, teman-teman juga harus bisa memindahkan pressure yang teman-teman rasakan saat ini ke PIC LOG. Silahkan ditambahkan sama seperti tadi. Nah, silahkan tambahkan informasi-informasi seperti ini ke dalam LOG ini juga. Misalnya, karena pembayaran UKT sangat mepet dengan pengumuman lulusnya kemarin, atau hal-hal lainnya lah gitu. Nah, kemudian akan ada status LOG di halaman depan, halaman muka gitu. Nah, kebetulan saya sangat beruntung ya, saya mengajukan LOG siang ini, besok siang LOG saya sudah terbit gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, bisa nggak SP LOG saya selesai dalam waktu beberapa hari? Sangat bisa jawabannya gitu. Normalnya secara default LOG itu sekitar 7 hari, karena melihat load yang masuk, pengajuan yang masuk pasti akan tinggi, makanya secara SOP LPDP membuat prosedur seperti ini, maksimal 7 hari kerja. Kemudian setelah itu rajin-rajin melakukan pengecekan status ini. Jika ada kekurangan dokumen, PIC LOG akan menginfokan lewat fitur ini. Sama kayak SP tadi, ada fitur pesannya juga untuk LOG. Jika ada dokumen yang kurang untuk LOG ini, atau dokumen yang teman-teman upload itu korup atau apa sehingga tidak bisa dibuka oleh PIC LOG, akan dihubungi lihat pesan ini. Jangan sungkan, jangan malas, jangan rasa santai terhadap ini. Silahkan rajin-rajin ngecek pesan ini. Karena banyak kasus merasa udah aman, udah upload, udah submit pengajuan LOG, nggak taunya 2 minggu lagi dia baru sadar ada permintaan perbaikan dokumen. Akhirnya setelah 2 minggu itu PIC-nya itu kan yang ngurus sudah berbeda. Akhirnya disuruh bikin lagi LOG, pengajukan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mohon jadi concern kita karena kita waktunya sangat dikit ya. Sekarang tanggal 20, batas akhir UKT itu 28. Mudah-mudahan Mas Lura bisa mengadvokasi untuk mundur 2-3 hari nanti. Jadi paling jauh mungkin di tanggal 1 Februari, 1 Mei bisanya gitu. 1 Mei pun itu sangat hati-hati, itu udah libur lebaran. Jadi perpanjangan itu 28, 29 udah libur. Kayaknya akan sulit itu pengajuan perpanjangan tuh. Nah, dalam pengajuan LOG itu hanya bisa diajukan 3 kali. Jangan coba-coba, misalnya saya mau trial, siapa tahu bisa gitu kan. Belum mengurus SP, bikin LOG, itu udah tercatat loh 1 kali. Nah, ketika teman-teman sudah serius mengajukan LOG, ternyata ditolak, itu udah 2 kali. Mengajukan lagi, ditolak lagi 3 kali. Makanya jangan sembarangan mengajukan LOG, jangan sembarangan, karena setiap kekurangan dokumen itu bisa diselesaikan melalui fitur pesan, tidak harus pengajuan ulang. Tidak selalu pengajuan ulang. Jadi cek kalau fitur pesannya masih aktif, selesaikan melalui fitur pesan. Oke, saya rasa itu aja Mas Fahril. Nanti kita tanya jawab aja karena saya sebenarnya menyiapkan materi sampai Simonef sih. Jadi ya saya kasih kesempatan Mbak Ilma untuk berbicara lah. Pada kangen Mbak Ilma kayaknya. Terima kasih Mas Fahril. Saya kembalikan ke Mas Fahril. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Kornel sharing session-nya. Tadi sudah dijelaskan tentang SP, LOG, dan dari Bang Kornel. Mungkin kalau misal masih ada yang bingung, silakan teman-teman isi pertanyaan di link Slido. Sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya agak ada hujan karena kebetulan di Jogja sedang hujan deras.
Terus selanjutnya buat Mbak Ilma, silakan mungkin bisa di share screen. Oke, Mbak Ilma bisa on mic, Mbak. Sudah terdengar? Oke, Mbak Ilma. Mungkin dikerasin dikit ya, Mbak. Suaranya rada pelan. Oh ya, bentar. Udah keras belum? Cukup. Kalau saya sih Cukup, cukup. Oke. Oke. Silakan Mbak Ilma. Oke, sebelumnya saya izin off cam ya, karena ini tadi ada kendala dikit. Selanjutnya yaitu mengenal Simonef dan prosedur pencairan dana LPDP. Jadi teman-teman tidak bisa mencarikan dana apabila teman-teman belum mengenal menu-menu di Simonef, belum mengenal Simonefnya itu sendiri. Oke, Mas Faiz selanjutnya. Jadi halaman muka Simonef itu seperti ini. Setelah teman-teman udah selesai urusan SP dan LOG-nya, udah upload scan SP-nya, udah mengirimkan bekas fisik ke kantor LPDP, maka akun Simonef teman-teman otomatis akan diaktifasi oleh LPDP. Nah, ini aktivasinya itu maksimal 7 hari kerja. Jadi semisal baru 1 atau 2 hari itu teman-teman jangan panik, karena emang maksimal itu 7 hari kerja, jadi ditunggu aja ya. Nah, semisal nanti udah dapat email, udah dapat username dan password, tuh nanti masukkan ke kolom itu, username dan password. Biasanya itu username-nya itu merupakan nomor induk penerima beasiswa, dan yang passwordnya itu masih berupa angka, itu 1 sampai dengan 6. Nanti bisa diubah sendiri oleh teman-teman sendiri ya. Semisal teman-teman belum menerima username dan password, atau belum menerima email aktivasi, teman-teman bisa memeriksa kembali folder spam di emailnya. Tapi semisal nggak ada juga, nanti teman-teman bisa mengajukan lewat tiket bantuan, atau nanti bisa lapor ke Pak Lurah gitu. Tapi yang pertama ke tiket bantuan dulu ya. Oke, kalau udah bisa login, nanti teman-teman akan mendapati halaman utama dari Simonef seperti ini. Nah, sebelum teman-teman melihat menu lain, teman-teman lihat dulu di details ini. Pastikan kembali data yang ditampilkan telah sesuai dengan data. Apabila tidak sesuai, itu teman-teman harus membuat tiket bantuan biar diperbaiki oleh LPDP. Jadi jangan sampai data yang di situ itu salah, biar nanti nggak ada masalah-masalah lain di kemudian hari. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ada apa aja sih di Simonef itu? Nah, menu dari Simonef itu ada 4. Yang pertama itu home, personal info, akademik, dan finansial. Oke, selanjutnya. Nah, ini personal info. Di personal info ini ada beberapa isian. Yang pertama itu personal data, university data, bank account, sama tracer alumni. Nah, ini yang pertama personal data. Ini yang paling penting. Sebelumnya, kalau teman-teman belum pernah membuka Simonef, ini akan kosong. Jadi belum ada foto, belum ada isian apa-apa. Nah, teman-teman perlu mengedit datanya. Di pojok ke kanan atas itu ada tulisan edit. Nah, itu bisa ngubah datanya di sana. Isiannya apa aja? Sebenarnya teman-teman bisa lihat di user manual Simonef sih. Apa aja yang perlu diisi, terus cara mengisinya gimana itu ada di user manual Simonef itu sendiri. Jadi di fotonya ini juga ada ketentuannya. Ketentuan foto yang diupload itu maksimal 1 MB. Oke, selanjutnya. Selanjutnya university data. Ini teman-teman perlu mengisi universitasnya, alamat, telepon, dan lain-lain ini sampai dengan program studi. Yang lain ini yang di bawah-bawahnya itu semisal nggak tahu, nggak diisi nggak apa-apa, dikosongin aja. Kayak gitu. Oke, selanjutnya.
Nah, bank account. Nah, ini harus teliti ya teman-teman. Jadi LPDP itu menggunakan 2 bank untuk pencairan dananya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan BSI. Jadi teman-teman harus memilih salah satu dari bank tersebut. Akun bank yang diisikan ini wajib atas nama pribadi, bukan nama orang lain, baik itu ibu, ayah, adik, suami, istri, atau teman. Jadi harus punya diri sendiri kayak gitu ya. Nah, ini karena kita dalam negeri, yang diisi cuma yang bagian dalam negeri aja, yang luar negeri ini dikosongi aja. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya menu akademik. Nah ini, misal teman-teman masih pertama kali baru membuka Simonev, ini nanti akan ada tulisan add term gitu aja, belum ada tulisan term 1, term 2, karena emang belum ditambahkan oleh teman-teman semuanya. Jadi teman-teman perlu add term, nanti misal udah klik add term, nanti akan muncul menu seperti itu. Ada isian seperti itu. Nah, semua menu di sini, semua isian di sini itu harus diisi oleh teman-teman agar agar teman-teman itu bisa cair gitu dananya. Coba Mas selanjutnya. Nah, karena pencairan dana dari LPDP itu 3 bulan sekali, jadi teman-teman itu perlu mengupdate Simonev 3 bulan sekali. Nah, ketika teman-teman masih UTS gitu, karena belum ada nilainya, maka nilai IPS, IPK ini di strip aja atau dikosongi. Gitu. Terus yang course itu jangan lupa diisi, tapi sebelum mengisi course itu harus diisi semua sampai bawah isiannya, baru nanti bisa mengisi course. Nah, untuk file transkrip, bentar, hilang. Bentar. Mbak, sudah rapat. Saya di sana rapat ekonomi pencairan dana. Aduh, itu bocor itu. Oke, untuk file transkrip ini karena belum punya, dikosongi aja. Progres tesis ini dikosongi. KRS, nah ini harus diisi. GPA ini dikosongi aja. Terus SKMA ini juga harus minta ke prodi masing-masing gitu. Oke, selanjutnya. Deskripsi untuk semester atau term. Nah, ini harus diisi oleh teman-teman. Jadi untuk kegiatan akademik ini dijelasin aja, teman-teman udah melakukan apa aja di semester ini, misal udah UTS atau UAS kayak gitu. Nah, kegiatan non-akademik ini ditulis kegiatan apa aja yang udah dilakukan oleh teman-teman, misal mengikuti organisasi pascasarjana atau kelurahan UGM kayak gitu. Nah, ini bawahnya juga perlu diisi. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya studi activity ya. Nah, studi activity ini ada beberapa isian. Akademik ini ya masih akademik. Nah, ini studi activity. Kok studi activity Mas yang selanjutnya? Nah itu. Nah, selanjutnya itu publikasi karya ilmiah atau buku dan lain-lain. Nah, ini misal teman-teman punya publikasi, misal itu jurnal atau apapun itu, buku, terus memperoleh penghargaan atau juara, itu teman-teman bisa mengisi di sini. Misal nggak punya, itu nggak usah diisi, nggak usah pura-pura punya penghargaan atau punya publikasi. Nanti misal kayak gitu, maka akan bermasalah di akhirnya. Ini kalau punya aja diisi, misal nggak punya nggak usah. Selanjutnya, seminar dan training. Nah, ini
seminar-seminar yang udah dilakukan yang udah diikuti oleh teman-teman diisikan di sini, baik itu jadi pembicara atau jadi peserta. Training juga sama, diisikan di situ. Selanjutnya. Selanjutnya organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan ini juga diisi semisal teman-teman mengikuti organisasi profesi atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini udah masuk ke fund request, pencairan dana. Nah, ini adalah tampilan pencairan dana punya saya kemarin. Misal teman-teman baru membuka Simonef itu masih kosong. Ini nanti teman-teman perlu klik dulu new fund request itu. Coba Mas, selanjutnya. Oke, nah setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman harus mengisi semua isian ini. Nah, cost item ini nanti ada pilihan komponen dana beasiswa yang akan diajukan pencairannya. Itu misal LA ya isinya LA nanti, terus misal dana kedatangan ya dana kedatangan gitu. Pilih aja mana yang mau dicairkan. Nah, currency. Nah, currency ini adalah mata uang. Kalau kita berarti rupiah. Request amount ini nominal pencairan dananya. Nah, yang bawahnya ini juga sama. Karena kita Indonesia jadinya sama nominalnya. Bank account ini diisi bank yang kita punya buat pencairan dana ini, misal BRI ya BRI, BSI berarti BSI. Terus yang payment description. Ini tambahan aja sih, misal diperlukan, tapi karena diwajibkan mengisi, maka diisi aja. Misal atasnya cost item, yang di cost item itu dana kedatangan, berarti bawahnya juga diisi dana kedatangan. Begitu juga dengan remarks, ini juga diisi sama dengan atasnya yang payment description ini. Oke, selanjutnya. Nah, selain mengisi yang kayak di atas, teman-teman juga harus mengupload form. Nah, formnya kayak apa? Coba Mas selanjutnya. Nah, formnya itu kayak gini. Itu bisa di-download di template yang tadi itu. Nah, bisa di-download di situ. Template pengajuan dana beasiswa. Nanti formnya kayak gitu. Nah, itu ada nama, kampus, negara, jenis dana yang diajukan itu apa. Nah, misal LA, berarti dikasih rincian juga. LA-nya itu dari bulan apa sampai bulan apa, kayak gitu. Jumlah pengajuannya. Ini juga dikasih rinciannya, misal 10.800.000, kayak gitu, ditulis. Nah, nama bank ditulis juga, diisi semua pokoknya ini yang di sini. Terus juga syarat-syarat file yang dilampirkan di sini itu ada beda-beda. Nah, semisal teman-teman mau mengajukan reimburse UKT, itu bisa menggunakan KTM, KRS semester 1, dan juga bukti pembayaran UKT yang udah teman-teman bayar. Misal dana pendaftaran itu menggunakan KTM sama bukti pembayaran pendaftaran. Ini biasanya ada di email teman-teman, dan bisa juga pakai screenshot yang ada di akun Simaster. Itu ada bukti pembayaran pendaftaran. Nah, untuk pengajuan LA ini ada 3, KTM, KRS semester 1, kalender akademik. Yang book allowance ini juga sama, kayak living allowance. Untuk asuransi kesehatan pakai KTM, bukti keanggotaan BPJS, dan scan kartu BPJS. Untuk SA atau dana kedatangan ini bisa pakai KTM, surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini minimal dari pihak RW. Misal teman-teman hanya dapat dari RT itu masih kurang, jadi cobalah minta ke pihak RW gitu. Terus juga ada KTP dan LOA.
Nah, pengajuan pencairan dana ini hanya bisa dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman udah mulai perkuliahan karena atau udah mendapatkan KTM, karena di sini kan ada syarat KTM dan juga syarat KRS untuk bentar, yang dana pendaftaran ini teman-teman bisa ajukan ketika teman-teman udah mendapatkan KTM, ini bisa di-download di Simaster gitu. Terus misal yang reimburse UKT ini baru bisa diajukan setelah teman-teman mulai perkuliahan, udah mengurus KRS gitu. Nah, misal teman-teman dari luar Jawa, ini teman-teman bisa mengajukan tiket pesawat dari luar Jawa atau daerah manapun yang di luar domisili kayak gitu, dan membutuhkan pesawat untuk akomodasinya. Ini pengajuannya bisa melalui email tiket.lpdp@kemenq.go.id. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan formulir untuk pengisian biodatanya. Gitu. Selanjutnya, nah, nih, setelah teman-teman mengajukan fund request, maka akan ada beberapa status, notifikasi status di tampilan fund request teman-teman. Jadi semisal baru pengajuan, berarti nanti hijau warnanya, tulisannya pengajuan baru. Semisal baru diproses oleh LPDP, itu warnanya orange. Semisal sudah diproses oleh bank, warnanya hijau. Atau semisal ditolak, itu warnanya merah. Jadi semisal ditolak, teman-teman harus memperbaiki formulirnya atau berkas pengajuan yang teman-teman ajukan. Ini biasanya akan dikirim secara otomatis ke alamat email teman-teman masing-masing. Nah, ini punya saya, ini sudah cair semua tapi masih oranye. Tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Schedule fund. Nah, ketika teman-teman udah pencairan dana kedua, itu nggak perlu mengajukan fund request lagi. Jadi teman-teman akan otomatis mendapatkan pemberitahuan di schedule fund. Nah, sebelum mendapatkan pemberitahuan ini, teman-teman harus mengupdate Simonef teman-teman tadi yang bagian akademik itu. Jadi untuk pencairan dana yang kedua sampai akhir itu nggak perlu fund request, hanya perlu mengupdate Simonef maksimal tanggal 20 di akhir bulan. Misalnya pencairan pertama Februari, Maret, April. Nah, update Simonefnya itu paling akhir berarti tanggal 20 April. Nah, nanti dari tanggal 21 sampai tanggal 25 ini akan diproses oleh pihak LPDP apakah dana kita akan dicairkan atau tidak. Dan selanjutnya itu proses pencairannya. Itu tinggal menunggu aja. Oke, seperti itu teman-teman. Misal ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih buat Mbak Ilma dan Bang Kornel buat paparannya baik tentang SP, LOG, dan Simonef. Untuk selanjutnya, teman-teman yang masih belum mengisi di link Slido bisa diisi saja. Sebelumnya saya share screen dulu buat link Slido-nya buat sesi tanya jawabnya. Cuma 120 ya, Faril ya. Sangat Ya. disayangkan ya. Padahal Nggak 3 apa-apa, grup Bang. kita itu harusnya 400 orang ada itu. Nanti bisa sharing ya teman-teman di sini, bisa nanti sharing teman-teman yang lainnya. Ini buat pertanyaannya Bang. Yang pertama, ya kita lihat dari atas dulu ya, karena dari yang like-nya
paling banyak. Ini ada like 9. Pertanyaan pertama dari Mbak Irna. Jika SP dan LOG masih proses namun deadline pembayaran UKT sudah dekat, apakah harus bayar dengan uang pribadi dulu atau bisa minta penundaan bayar ke kampus? Gimana nih, Bang? Jawabannya nanti H-2 dari kita akan pantau semua data teman-teman ya. Makanya ada G-form yang di-share dari Mas Fahril dan Mbak Fitri ya. Makanya teman-teman harus mengupdate apa yang ada di G-form itu. Nanti kami dari kelurahan akan memantau progres teman-teman. Sampai H-3, H-2, H-1 itu kita akan pantau, bahkan itu biasanya sampai tengah malam juga itu PIC, SP, LOG itu kita minta lembur itu untuk ngurus penerbitan LOG teman-teman. Jadi sepengalaman kami tidak perlu tidak perlu sampai harus bayar dengan UKT atau minta tunda bayar ke kampus, karena pengalaman kami mengupayakan sampai H- sekian jam itu LOG teman-teman sudah bisa diterbitkan gitu, karena memang aksesnya ini bukan cuma melalui si Pendop saja. Nanti Mas Lurah akan langsung berkomunikasi dengan PIC SP LOG-nya. Jadi jangan khawatir Mbak Irna, pengalaman kami jika memang dalam pantauan dalam pantauan database itu dan CPB itu aktif dalam berkomunikasi, sejauh ini tidak sampai bayar UKT sendiri. Sejauh ini ya, kita upayakan. Ya, ini buat teman-teman yang masih khawatir SP dan LOG-nya melebihi deadline. Yang penting teman-teman sekarang siapin, nanti kita ada link dari orang dalam langsung ke PIC LPDP-nya. Nah, dan nomor 2, boleh request standar dokumen untuk proses ajukan SP dan SPLOG dan pencairan. Saya Wadi yang mengajukan bersama-sama dengan dokumen yang serupa, tapi ada yang ditolak dan ada yang diterima. Gimana nih, Bang Kornel, Mbak Irma? Jawabannya baca manual pengajuan SP, Mas Anonymous. Jadi di situ semua jelas, dan kalau bicara standar, di situ semuanya standar. Jadi kami tidak melenceng dari apa yang ada di panduannya dari situ. Buat selanjutnya, jika sampai akhir periode pembayar UKT belum mengajukan SP dan LOG, apakah dapat membayar UKT dulu secara pribadi untuk selanjutnya dilakukan reimburse? Ya, jika dari CPB semua yang ada di UGM ini bisa melakukan ini, kami dengan senang hati, tidak perlu repot ya Mas Fahril ya, teman-teman kelurahan. Tapi kan tidak semuanya seperti ini. Tapi jika teman-teman yang mampu untuk melakukan ini ya, dan tidak mau pusing ya silahkan aja melakukan pembayaran secara pribadi dulu. Nanti bisa rembes di panduan saya yang sudah teman-teman pegang. Di situ ada kok cara untuk melakukan perembusan UKT yang kita bayar, kita talangin dulu lah istilahnya. Apa Saburai? Lapangan Saburai kayaknya. Mbak, tolong di mute dulu. Lanjut Mas Fahril. Ya, jadi intinya kalau mau mekanisme ini silakan bisa pakai. Gimana Bang? Ini suara yang putus-putus atau Fahril yang putus-putus ya? Teman-teman bisa satu bersuara. Fahril delay itu Bang. Oh iya. Beneran kok Kak. Oh, maaf. Sinyalnya masih itu. Udah kelihatan belum Bang? Udah. Kita lanjut aja ya, Cindy ya. Cindy Oktaviani, SP lama itu SP 15 poin, Mbak. Mbaknya angkatan mana? Kalau angkatan 2021 tahap 1 gelombang 2 itu pembuatannya manual. Jadi Mbaknya pasti punya hard copy-nya. Karena itu tanda tangan manual, materai tanda tangan manual, dan itu cuma di-scan doang untuk gelombang yang tahap 1 gelombang 2. Tapi kalau Mbaknya dari tahap 2 pasti Mbaknya sudah sistem QR code atau tidak ada tanda tangan manual, semuanya sudah tinggal centang, setujuin.
tadi saya sudah sampaikan, silahkan kembali ke akun pendaftaran beasiswanya. Di situ ada dokumen yang bisa di-download yang bagian SPBPI 15 poin ini. Situ tanda tangannya QR code kalau saya tidak salah ya. Karena saya juga nggak mengalami ini, cuma dengar dari kasus-kasus yang ada ya. Oke, lanjut Pak, Rohmadi. Ya, Rohmadi, saya sudah lulus tahap 2 tahun 2021 kemarin, tapi mengajukan diver untuk semester ganjil 2022-2023. Sudah mengikuti PK. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ajukan SP. Ya. Jadi kalau teman-teman yang diver itu bisa langsung mengajukan SP ya, apalagi teman ini Mas Rohmadi udah PK juga. Jadi sebenarnya belum, setelah itu langsung bisa SP, dan itu akan bisa mempercepat Mas Rohmadi juga, karena setahu saya bisa pakai LO lama dan LO baru. Selanjutnya, bila pengurusan SP LOG masih berproses dan jadwal pembayaran satu sudah habis, apa bisa menggunakan SS bukti sedang mengurus SP dan LOG dari web Simonef? Tidak bisa. Tidak bisa, Jawabnya. ini nggak bisa, Mas Bayu, karena kita harus melampirkan SP dan LOG-nya. Jadi yang penting sekarang teman-teman diurus dulu, nanti biasanya kita punya alur dalamnya dari langsung Mas Lurah, Mas Juari ke PIC. Kak, semisal belum dapat PK bulan ini, kita berarti tunda registrasi kan ya? Yang diminta itu dapat slot PK, bukan untuk menjalani PK bulan ini. Jadi beda ya. Yang teman-teman silahkan mengajukan mau PK 190, mau PK 200, dialokasikannya silahkan. Yang penting ada notifikasi bahwa teman-teman sudah dapat slot PK, bukan jalani PK bulan ini. Saya rasa paham bedanya ya. Jadi teman-teman nanti misal udah keterima tapi belum, itu bisa langsung mengajukan ke tiket bantuan untuk pengajuan angkatan PK ya. Jadi teman-teman tidak harus sudah PK, tapi yang penting teman-teman dapat angkatan PK-nya PK berapa gitu teman-teman. Selanjutnya, saat melakukan registrasi di semester UGM terdapat beberapa pilihan periode jalur. Manakah yang harus dipilih? Terima kasih. Ini pakai jalur kerjasama ya teman-teman. S2 reguler dulu, nanti pas masuk Ya. pertamanya Fahril. S2 reguler atau S3 reguler. Kemudian di dalamnya itu baru masukkan periode jalur kerjasama. Ya. Nah, itu termasuk juga apa namanya dokumen perjanjian atau apa ya, yang saya lupa dokumen apanya itu juga ambil yang kerjasama. Tapi kalaupun teman-teman terlanjur melakukan dari pelamar beasiswa, itu nggak ada masalah juga. Jadi silahkan aja. Dan itu tidak kaku-kaku banget lah di UGM-nya. Tapi kami sarankan ambil jalur kerjasama. Oke, selanjutnya untuk pengajuan SP normalnya akan mendapatkan dalam berapa hari? Apa yang harus dilakukan bila belum mendapatkan di waktu tersebut? Apa harus menghubungi tiket? Tidak. Jadi gini, teman-teman selama mengisi data, kami akan pantau data dari GFOM itu. Database itu kami akan berbagi data dengan PIC SPLOG dari LPDP. Jadi teman-teman normalnya kan 14 hari ya, jadi tidak usah ditiket. Nanti orang tiket bantuan itu orang yang berbeda dengan PIC SP ya. Jadi mereka akan menjawab secara defaultnya, secara apa yang tertuang di dalam panduan gitu. Jadi itu akan menghabiskan waktu saja. Tapi kalau teman-teman panik dan menghubungi itu ya silakan saja. Tapi saya rasa teman-teman tidak akan mendapat solusi juga di situnya. Dan itu kami akan berbagi data dengan PIC-SP. Jadi kan dari data itu akan terlihat mana yang ngajuinnya tanggal sekian sampai sekarang itu belum terbit juga SP-nya. Di situ nanti kita akan follow up. Kecuali teman-teman yang tidak mau melakukan update gitu loh. Hanya mengisi saja, tidak mengupdate, ternyata sudah punya LOG gitu kan, tapi tidak diupdate-update. Jangan begitulah teman-teman. Lanjut, Pak. Ya, selanjutnya, apakah harus punya LOA terbaru baru bisa mengajukan LOG? Ya, pastinya teman-teman yang misal diver ini harus punya LOG terbaru ya. Jadi teman-teman harus mempunyai LOG terbaru karena nantinya itu yang dimasukkan ke buat SP. Ya. Izin bertanya Bang, pertama apakah Kaldik tahun 2021-2022 bisa digunakan untuk pengajuan SP? Untuk kejadian di UGM itu kemarin hubungan sama PIC bisa dipakai ya Bang? Enggak, ini Wafi udah japri saya berapa kali masih nanya lagi nih. Wafi. Ya. Jawabnya udah tahu jawabannya masih nanya lagi.
Udah tahu jawabannya kan? Usah dijawab, udah tahu kok dia. Bisa. Jawabannya bisa. Suaramu nggak masuk, Wafi. Gimana Mas Wafi? Ya nanti bisa chat aja ya Mas Wafi. Nggak Chat bisa, di WA. Mas Wafi kayaknya headsetmu bermasalah, Wafi. Ya. Nanti chat lewat WA aja atau sama Bang Konel, Mbak Ilma aja. Ya, siap. Udah paham, Bang. Tadi, Bang. Oke, siap Mas Wafi. Selanjutnya Mas Gilang mengenai informasi pekerjaan di laman melalui SP, apakah harus sama dengan yang tertera saat pendaftaran? Terima kasih. Gimana Bang? Ini contohnya apa nih? Kerjanya tadinya PNS, terus tiba-tiba nggak jadi PNS gitu maksudnya? Atau gimana nih maksudnya? Mungkin Mas Gilang bisa open mic. Adakah orangnya? Ada nggak Mas Gilangnya di sini? Misal tutor gitu Mas, tutor les maksudnya. Terus sekarang dari tutor les menjadi? Masih. Terus masih. Cuma problemnya apa nih? Cuma pas dulu daftar di UM-UGM-nya itu saya ngisinya kayaknya belum bekerja sih yang di UM-UGM-nya. Oh, di UM-UGM maksudnya ya, bukan di LPDP-nya. Ya nggak masalah itu, Mas. Oh, oke. Nggak signifikan itu. Oke, selanjutnya, apakah info di Instagram mengenai penggunaan tangkapan layar atau seribu sebagai pengganti emoji masih valid? Terima kasih. Sudah nggak valid ya, Bang? Itu postingan lama, Bapak Ibu. Tolong jangan diikutin lagi. Ini juga terakhir kemarin ada satu yang masih kekeh ya dengan masalah matrikulasi. Mas, kata teman saya angkatan 2020 itu masih dapat uang matrikulasi di depan dan LA. Iya Mbak, itu dari 2020, sekarang 2022 sudah nggak berlaku lagi. Demikian juga yang kondisi sekarang. Yang dulu masih boleh menggunakan screenshot, tapi sekarang UGM tidak membolehkan lagi. Jadi tolong dipahami ya, ada perubahan peraturan. Ya, mungkin teman-teman bisa ikuti informasinya di grup WA ya. Mungkin kita juga dari pihak kelurahan berusaha untuk mencari informasi terbaru, baik dari LPDP maupun dari pihak UGM. Selanjutnya dari Mas Arief Kaban, Mas Mbak tolong bahas dokumen pengajuan fund request. Gimana? Tadi udah dibahas ya sama Mbak Ilma, mungkin nanti bisa baca-baca lagi ya Bang. Ya, ini pertanyaannya kayaknya sebelum Mbak Ilma bicara ya. Ya. Tapi kayaknya setelah Mbak Ilma bicara kayaknya udah terpesona, jadi pasti udah dapat solusi lah ya. Selanjutnya, apakah LOA yang mengatur tentang waktu kuliah awal sampai akhir kuliah bisa dijadikan juga sebagai kaldik? Nah, ini juga dijawab berkali-kali. Gunakan kaldik 2021-2022. Titik. Nah, itu bisa. Selanjutnya, ketika mendaftar melalui jalur pelamar beasiswa, sedangkan katanya LPDP menggunakan jalur kerjasama. Lalu jika registrasi harus mengisi pernyataan yang mana? Kerjasama. Sama kayak yang pernyataan kerjasama aja pakai. Selanjutnya, kalau belum ada jadwal PK sudah mengisi gambar, apakah bisa mengajukan SP? Tidak bisa ya, Bang? Tidak bisa. Sebaiknya tidak, karena ini gini teman-teman, kalau teman-teman masih ngotot ya mau mengajukan SP, teman-teman tidak punya data dukung yang kuat kalau teman-teman mengajukan surat pernyataan akan mengikuti PK, tapi tidak punya bukti teman-teman sudah dialokasikan ke dalam PK. Itu yang akan menjadi evaluasi mendalam dari PIC SP ini. Dan kalau teman-teman mengajukan tapi ditolak, bayangkan coba itu mengulangnya lagi gitu. Perlu waktu berapa lama? Syukur-syukur ditolaknya langsung ditolak hari ini. Kalau ditolaknya 3 hari lagi menjelang 4 hari lagi menjelang penutupan pembayaran UKT gimana coba? Jadi itu yang kita khawatirkan. Kalau teman-teman misalnya waktu kita sekarang ini longgar, silakan aja kalau mau trial error silakan. Tapi kalau sekarang waktu kita ketat, jadi tolong kerjasamanya kita sama-sama saling ngebantu gitu. Selanjutnya di ILOA sudah tertera tanggal akhir kegiatan akademik yaitu 3 Juli saat mengisi. Apakah tetap ditulis tanggal akhir 14 Agustus 2024 atau sesuai LOA 31 Juli 2004? Ya, ini nggak signifikan. Mau ngikutin LOA bisa, mau 14 Agustus bisa. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau saya sih prefernya panjangin aja ke 14 Agustus gitu. Ya. Nanti ya. LOG teman-teman sampai 14 Agustus jatuhnya. Ya, benar. Dan
Jadi apakah ada pernyataan resmi yang bisa diupload yang terkait persetujuan antara UGM dan MBY untuk menggunakan Kaldik lama sebelum rilis yang baru? Mas, Ini nggak ada, cuma dicoba udah ada aja. Tak jawab ya. Mas, dicoba aja. Kalau sampean bermasalah lapor ke saya ya. Gak usah saya cari dokumen resminya, gitu aja deh. Karena kita juga berkomunikasi dari pihak PIC-nya. Jadi sebenarnya yang paling urgent itu komunikasi dengan LPDP-nya. Jadi kalau UGM itu oke-oke aja kalau LOG turun. Jadi yang perlu di speak adalah LPDP-nya. Bagi yang mengikuti matrikulasi, apakah sudah bisa mendaftar diri untuk mengikuti PK dengan LOA matrikulasi, kemudian apa yang disiapkan untuk pengajuan SP? Tidak bisa, selesaikan matrikulasi dulu. Jadi teman-teman yang matrikulasinya menggugurkan, mohon untuk bisa menyelesaikan matrikulasinya ya. Jika daftar untuk gelombang 2, maka bisa mengakses SPLOG sebelum mulai PK, tapi sudah terdaftar. Mepet sekali dengan jadwal ulang janji. Terima kasih. Ini teman-teman kan nggak punya LOA ya, jadi nggak bisa daftar SP dan LOG. SP bisa, Faril. Bentar, Faril. Bentar. Untuk SP bisa, tapi untuk LOG itu harus LOA terbaru. Jadi silahkan mencoba pengurusan SP-nya dulu ya. Ini nggak ada namanya lagi ya. Wah, Wafi lagi, aduh. Wafi, kedua semisal tidak sampai data yang terus kita bahas sendiri. Nah, ini bisa. Tadi kata caranya mengikuti pakai yang ada di buku. Itu ada, ya Bang. Ya, dari fan request Simonev nanti caranya. Ya. Mengenai Kaldik, apakah sebaiknya tetap meminta surat keterangan pengganti Kaldik atau tidak apa-apa jika menggunakan Kaldik? Ini udah tadi dijelaskan. Jika terlanjur mengajukan LOG dan sudah dalam status sedang proses, apakah belum mengajukan SP dan dapat? Ini gimana ceritanya, Bang? Nah, ini yang ini masalah ya. Aktif dan terlalu semangat ini. LOG duluan, PAL SP-nya belum di-approve ini. Ya, ini siapa namanya? Coba cek atas namanya Anonimus lagi. Oke, Mbak Anonimus, yang pasti saya bisa pastikan LOG Mbaknya ditolak. Kalau sudah dapat slot PK, silakan mengajukan SP dari proses awal. Anggap saja LOG yang sudah diajukan itu kesalahan lah, dan itu pasti anggap aja lah nggak pernah ada, nggak pernah diajukan. Jadi ikutin lagi prosedur dari awalnya, ajukan SP sekarang ya. Nanti kalau SP sudah approve, baru ajukan kembali ditolak. Ajukan kembali LOG-nya. Saya pastikan yang LOG yang udah yang diajukan itu ditolak nanti. Lanjut, Alif nih. Ya, teman-teman yang masih itu pertanyaan ditutup dulu ya, karena kita juga ada ketentuan waktu jawab sampai jam 5. Nanti teman-teman kalau misal masih kurang bisa tanya langsung. Jadi kita jawab pertanyaan di sini dulu sampai jam 5 karena banyak teman-teman kita yang berpuasa dan harus berbuka puasa. Selanjutnya sudah apalagi di daerah timur tuh. Ya, apalagi yang bagian waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah ya. Mas Alif sudah mengajukan SP dengan Kaldik yang dikeluarkan oleh Prodi dan di dalamnya tertera jadwal matrikulasi selama 1 minggu lalu langsung dilanjutkan ke kuliah semester gasal. Apakah bisa atau harus mengajukan SP setelah matrikulasi karena sampai saat ini SP saya masih proses verifikasi? Matrikulasinya berarti cuma seminggu ya, tidak menggugurkan ya? Ini tidak menggugurkan. Saya nggak tahu pas pengajuan SP-nya itu apakah Mas Alif ini memilih matrikulasi atau tidak atau tadi ada juga yang mengatakan memilih ada bisa ngobrol nggak Alifnya? Siapa nih Alif ini? Alif mana nih? Siapa? Ya, bisa diceritakan nggak pada saat pengajuan SP-nya dipilih matrikulasinya terus atau gimana? Pilih yang menggugurkan, Mas, yang bisa. Soalnya ditanya pihak Prodi juga katanya itu bisa menggugurkan kalau nggak diikuti. Tapi nggak ada matrikulasi 1 minggu menggugurkan, Mas. Gimana Mas Alif Prodi apa, Mas? Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Mas. Nanti boleh saya kirim aja mungkin kalender akademiknya, Mas. Oke, nanti mungkin bisa koordinasi sama Mbak Ilma yang juga Mbak Ilma kayaknya matrikulasi juga di awal ya, Mbak Il? Enggak, itu gini. Mas Alif, sorry. Karena Mas Alif sudah mengajukan SP ya. Saya khawatir Mas Alif ini akan lama proses SP-nya gitu, karena Mas Alif sudah
memilih matrikulasi yang bersifat menggugurkan. Ini gini aja deh, tolong dicatat nih Mbak Ilma, Mas Alif ini kayaknya akan menjadi perhatian khusus ini. Mbak Alif ini akan lama ini. Ini Mas atau Mbak Alif nih. Ini pas Mas. Pas mengajukan SP itu ngekliknya tidak atau iya yang matrikulasi? Iya, ngekliknya iya. Oh, iya kalau misalnya iya nanti pasti akan bermasalah sih. Sebenarnya yang kasus kemarin yang manajemen agribisnis itu kan di silabusnya ada tulisan matrikulasi, tapi pas ditanya ada matrikulasi atau tidak, itu mereka jawab tidak karena emang matrikulasinya itu cuma seminggu dan itu tidak bersifat menggugurkan gitu. Oh, jadi harusnya diklik tidak aja ya? Iya, iya teman-teman yang punya kasus kayak gini nanti dijawab tidak aja ya. Nah, ya gitu makanya Mas Alif saya menyarankan ke teman-teman itu tolong jangan mengajukan dulu sampai kita sosialisasi seperti ini. Jadi kalau kayak gini kan tadi saya harus menyarankan Mas Alif itu bikin tidak matrikulasi supaya Mas Alif bisa cepat pengurusan SP-nya. Tapi karena sudah terlanjur, ya mohon maaf kami juga nggak bisa berbuat banyak ini gitu loh. Kami hanya bisa memantau dan minta percepatan aja nanti ke PIC SP-nya. Ya, mungkin Mas Alif bisa Mbak Ilma atau Bang Kornel ya, biar nantinya bisa kita minta data dan kita diskusikan dengan PIC LPDP-nya. Ya, baik Mas. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bang, udah 57 juga. Untuk yang lain nanti bisa ditanyakan di grup lagi ya teman-teman. Selanjutnya ada Liam, Pak Liam ini untuk surat pernyataan yang ditandatangani pakai surat yang jalur kerjasama atau pelamar beasiswa. Waktu pendaftaran saya pakai jalur reguler. Tadi udah dijawab ya Kak Liam. Yeah. Ya, selanjutnya Kak, setelah mendapat surat PK yang mengajukan SP, apakah keburu pembayaran UKT langsung dibayarkan? Jadi keburu, insya Allah. Selanjutnya, untuk studi S3 di LOA mulai studi ditulis Agustus 2022 dan berakhir 1 Juli 2022. Apa di Spendop tetap ditulis 4 tahun? Lihat silabusnya. Kalau silabusnya menyatakan program S3 ini 4 tahun, ikuti silabusnya. Ini saran saya. Jadi kalau silabusnya berbicara 4 tahun, ikuti silabusnya. Nanti PIC SP akan melihat silabus, bukan melihat ke LOA. Karena nanti kan tulisannya maksimal 4 tahun, bisa aja kalau silabusnya 3 tahun, berarti dapatnya 3 tahun aja. Selanjutnya, maaf mau tanya, nomor SK dan tanggal SK itu yang mana? Dikosongin aja, dikosongin. Ini yang di Spendop yang pertama ya, yang itu dikosongin. Kita juga nggak punya nomor SK-nya. Ya, ini terakhir ya teman-teman, yang terakhir ya. Tadi saat penjelasan di menu pengajuan SP ada waktu untuk PK. Kalau saat ini belum PK, ditulis bagaimana ya? Oh, itu yang ini ya, yang update data awardee ya. Ya kosongin aja kalau belum PK. Nggak apa-apa, itu ini kok nggak tidak mengikat ke proses berikutnya. Jadi silakan aja dikosongi gitu. Ini itu cukup ya Bang atau gimana? Enggak, ini terakhir nih. Saya tertarik nih yang terakhir ini. Pertanyaannya masih banyak nggak sih? Enggak, yang satu terakhir ini saya tertarik nih. Enggak, yang tadi. Ini ya. Yang mengajukan LOG 2 kali tadi. Ya ini. Yang anonimus. Ayo. Ini yang nanya siapa nih? Ayo ngomong dong. Ayo open mic dong yang nanya ini. Yang nambah 2 menit lah waktunya. Iya, nggak apa-apa nih tanya. Soalnya kalau teman-teman hati-hati ya, LOG itu benar-benar sangat riskan ya teman-teman. Kalau sangat dibatasin pengajuannya. Iya, karena LOG dari LPDP itu cuma dibatasi 3 kali ya, Bang. Iya, 3 kali. Selebihnya lewat tiket bantuan. Lewat tiket bantuan dan itu lumayan ribet urusannya. Makanya saya pengen tahu siapa ini yang mengajukan ini. Saya penasaran nih. Ayo dong, ngomong dong. Gak apa-apa, nanti kita bantu kalau ada masalah. Kalau dia malah nggak kita bantu nih. Nanti kayaknya ini kalau bermasalah harus lewat langsung PIC ya Bang. Dari kelurahan ke PIC-nya langsung gitu. Ya wes, siapapun ini tolong japri saya atau japri Mbak Ilma untuk tindak lanjutnya ya. Ini cukup riskan nih. Ya.
Mungkin itu aja ya, Bang. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, karena waktunya juga terbatas. Tadi yang saya bilang, kita ada keterbatasan waktu juga. Kami mohon maaf dari teman-teman kelurahan. Nanti misal teman-teman ada yang masih mau ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan di grup yang sudah dibikin sama Kelurahan LPDP. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Bang Kornel sama Bang Ilmah sebelum ditutup? Atau ada iya, pesan? Mas. Ya, Mbak Ilmah. Iya, bentar. Ini mau ngingetin aja sih, ngingetin lagi buat teman-teman. Ini yang pertama itu teman-teman mengajukan SP dulu sampai terbit. Nah, kalau SP-nya udah terbit, udah selesai semua prosesnya, baru teman-teman mengajukan LOG, jangan sampai bersamaan kayak gitu. Kalau bersamaan nantinya akan di-reject, nah nanti akan lebih lama waktu pengajuan LOG-nya itu. Dah gitu aja, Mas. Dari Bang Kornel? Oke, sebelum kata-kata terakhir saya ngelihat ada Mbak Cucut Fatma, itu yang 176 bukan ya? Kayaknya tadi saya lihat. Iya, Fahri nggak tanya. Oke. Gini teman. 176 ya? 176. Mas Aris tuh yang jawab. Mas Aris yang jawab. Iya, Mbak Cucut Fatma 176 itu. Iya, Bang. Vokalis kita nih kan? Oke, gini teman-teman, kami dari kelurahan itu bukan orang yang super power atau superhero yang bisa melakukan segalanya gitu. Kami di sini tidak lebih pintar dari teman-teman, cuma lebih dulu menjalani proses yang teman-teman hadapi sekarang. Tapi apapun itu, keberhasilan pengajuan proses SPLOG ini tidak bisa serta-merta hanya campur tangan dari kami kelurahan. Justru respon dari teman-teman nanti dalam menjawab perbaikan dokumen, nanti dari grup akan intens dari saya ataupun Mbak Ilma nanti akan, jika ada yang dari misalnya bahkan sampai jam 10 malam nanti akan memungkinkan, tolong segera direspon. Misalnya ini LOA-nya nggak bisa dibuka filenya, tolong langsung diupload gitu. Jadi sehebat-hebatnya kami, segesit-gesitnya kami, secepat-cepatnya dan seluas-luasnya koneksi yang kami punya, kalau teman-teman tidak merespon apa yang kami sarankan, itu menjadi sia-sia usahanya. Jadi tolong nanti teman-teman dalam waktu seminggu ke depan itu sangat intens interaksi kita dalam pengurusan SPLOG. Tolong bisa merhatikan grup dan membaca grup. Kalau misalnya ketinggalan chat cukup banyak, silakan dipelajari lagi postingan-postingan di atasnya supaya tidak bertanya berulang. Saya rasa itu aja, Mas Fahril. Sukses buat teman-temannya. Selamat bergabung di UGM nantinya. Terima kasih Bang Kornel. Ya, mungkin terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Mbak Ilma. Mungkin sekian dari kami. Kalau banyak kekurangan kami mohon maaf. Untuk teman-teman tetap semangat. Yang penting tetap pantau di grup WA-nya karena mungkin keterbatasan aplikasi WA tidak bisa ngepin banyak pesan. Jadi mungkin teman-teman harus mulai butuh effort untuk membaca pesan-pesan tersebut dan bisa memperhatikan itu. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Kornel. Terima kasih, Kak. Bisa tolong Terima kasih Bang. ya. Semangat. Tetap koordinasi di